S24 guys. Dan ini bukan versi reguler ya, ini yang versi FE. Dan sebagaimana yang kita tahu, versi FE ini di bawahnya seri reguler. Mulai dari spesifikasi, fitur, kamera, termasuk harganya berbeda dengan seri reguler guys. Saat launching saja HP ini hanya dibanderol 10 juta. Berbeda dengan seri regulernya yang sampai 14 juta guys. Selisihnya lumayan banget ya kan, 4 juta coy. Selisih segitu apa aja sih yang dikurangi? Di video ini akan saya jelaskan satu persatu perbedaan antara yang seri FE dengan seri reguler guys. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe ya silahkan subscribe dulu guys agar saya semangat membuat konten coy. Dan sebagai bahan informasi, HP ini saya jual ya murah saja, hanya 6 juta. Kondisi masih sangat bagus dan bergaransi coy. Karena sempat saya cek kemarin di website ya, garansinya baru berjalan beberapa hari coy. Awalnya sih ada keinginan untuk menjadikan HP ini sebagai daily driver saya, tapi nggak jadi karena saya lebih suka HP yang lebih compact. Jangan ini terlalu besar dan berat menurut saya. Dan apa yang akan kalian dapatkan di harga 6 juta? Yang pertama adalah HP dengan semua kelengkapannya. By the way, ini versi resmi ya, SEIN guys, Samsung Electronics Indonesia. Jadi kalian nggak perlu khawatir tuh soal spare part atau soal sinyal. Karena sudah bisa dipastikan HP resmi ini punya banyak kelebihan dibandingkan dengan HP Intel. Yang penting satu guys, yaitu saat kalian membeli HP Samsung, pastikan unit yang kalian beli bukan HP kredit. Karena sekali saja akun finance aktif, maka udah kelar coy, HP nggak bisa dipakai sama sekali kecuali di bypass ya. Itu pun tidak semua seri dan tipe HP bisa di bypass. Ya daripada resiko, mending beli yang resmi dan cash saja. Caranya mudah banget, tinggal kalian riset saja apakah ada aplikasi yang mencurigakan, aplikasi finance atau tidak. Kalau ada aplikasi finance-nya, langsung pulang aja coy, gak usah dibeli. Karena itu akan merugikan kalian, meskipun harganya murah, tapi di kemudian hari pasti akan ada masalah. Kecuali take over kredit ya. Kalau seperti itu gak masalah, asal ada perjanjian hitam di atas putih aja coy. Dan inilah minusnya, ada den dikit banget. Padahal kalau nggak ada den, HP ini mulus, perfect banget coy. Tapi tenang saja, den seperti ini masih dimaklumi oleh pihak Samsung kok. Jadi garansi tetap aktif dan tetap bisa digunakan jika perangkat ini mengalami masalah, baik software maupun hardware-nya guys. Oke, langsung saja ke pembahasan. Perbedaan seri FE yang paling mencolok dengan reguler adalah bezelnya guys. Jadi saat kalian pegang HP ini, rasanya itu seperti memegang HP Samsung seri A yang bezelnya lumayan tebel. Dilihat itu kurang enak aja guys, ada yang gimana gitu. Untuk kaum mendang-mending pasti nggak akan suka dengan hal ini. Coba bayangkan guys, HP 2 jutaan saja udah punya bezel yang tipis sekarang ya. Apalagi ini harganya 6 juta dan memiliki bezel yang tebalnya segini. Tapi kabar baiknya ini seri S ya, jadi ada privilege khusus, yaitu ada fitur Galaxy AI-nya guys. Dan fitur ini nggak dimiliki oleh Samsung seri A. By the way, Galaxy AI ini benar-benar bisa membantu kebutuhan kalian guys. Banyak banget yang bisa dilakukan, mulai dari interpretasi teks, kemudian edit gambar ya kan, sampai bisa mengenali pola dan menyempurnakannya guys. Kurang apa coba? Oke, lalu bagaimana dengan layarnya? Apakah berbeda dengan seri reguler? Jawabannya adalah sama tapi beda. Kesamaannya sama-sama menggunakan teknologi layar Dynamic AMOLED. Bedanya, pada seri FE ini tidak mendukung fitur LTPO. Dan bagi yang belum tahu, teknologi LTPO ini cukup membantu untuk menghemat baterai guys. Karena saat layar nggak digunakan, contohnya untuk menonton video seperti ini ya, refresh rate-nya bisa otomatis turun di angka paling rendah guys. Dan otomatis naik saat kita gunakan lagi. Sedangkan FE nggak bisa seperti itu. Perbedaannya hanya itu saja guys, resolusinya sama Full HD+. Kemudian sama-sama punya teknologi HDR10 Plus ya kan. Dan justru pada S24 FE ini layarnya lebih lebar coy, yaitu hampir 7 inch. Bentang layarnya 6,7 inch guys. Dan teknologi layarnya Samsung ini bagus banget menurut saya. Beda dengan HP-HP lain yang sama-sama menggunakan panel AMOLED. Mampu menghadirkan pengalaman visual yang lebih baik dibandingkan dengan seri-seri yang lain. Mutar video bisa sampai 4K 60 fps. Dan tidak lupa Samsung memberikan fitur dual speaker stereo yang suaranya cukup mantap guys.
Selisih harga nggak jauh beda dengan seri Samsung terbaru A56 ya kan. Kalau disuruh milih mending mana, jelas saya pilih HP ini guys. Meskipun secara tampilan terlihat sama, tapi HP ini memiliki privilege flagship guys. Tapi kan sama-sama pakai One UI bang. Refresh rate juga sama-sama 120 Hz ya kan. Kalau dipikir-pikir bener juga ya. Terus bedanya apa guys? Bedanya adalah sekali lagi HP ini seri S yang tentu saja berbeda dengan seri A. Kalau kalian lagi di tongkrongan ditanya temen ya kan, HP-nya apa, Samsung apa, seri A, kurang flagship ya kan. Kalau jawabannya seri S kan mantap, ya gak? Nggak gitu guys, chipsetnya beda. HP ini punya chipset yang cukup bagus menurut saya. Buat scrolling, buka tutup aplikasi, serius gak ada lag sama sekali cuy. Namanya adalah Exynos 2400. Dan ini saya cukup bingung ya, setahu saya Samsung seri FE ini chipsetnya Exynos 2400E, bukan 400. Saya cek di GSM Arena ya kan, ada E-nya guys. Tapi setelah saya cek menggunakan beberapa aplikasi, kebacanya 2400E. Ini yang bener yang mana sih? Bagi yang lebih tahu ya bisa tinggalkan di kolom komentar coy. Karena setahu saya 2400 ini untuk yang 24 reguler. Karena saya ngecek tidak hanya di satu aplikasi saja ya, melainkan 3 aplikasi dan hasilnya sama 2400 guys. Dan kalau dilihat dari perbedaannya cukup signifikan ya, karena seri E itu seri terjangkaunya 2400 guys. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Apa karena aplikasinya belum update soal seri ini ya? Jadi belum kebaca sistem mereka? Atau mungkin ada alasan lain? Tapi kalau kalian cek ya, meskipun performanya E itu di bawah yang reguler, tapi menurut beberapa sumber yang saya baca ternyata mirip-mirip kok. Perbedaannya nggak terlalu signifikan banget guys. Bahkan skor Antutunya pun juga mirip, ada di angka 1,7 jutaan coy. Dan ini kalau dibandingkan dengan pabrikan Qualcomm ya kan, kira-kira hampir mirip lah dengan chipset Snapdragon 8 Gen 2. Atau bahkan mungkin di atasnya, hampir mendekati 8 Gen 3 lah. Dan ini saya coba cek lagi di aplikasi ya, karena masih penasaran coy. Di DevCheck hasilnya 2400, kemudian di CPU Z hasilnya sama 2400, dan di AIDA sama juga 2400. Menurut saya yang mantap sih grafiknya ya. Saat saya tes di mode tertinggi, dapatnya lumayan coy, ada di angka 30 fps. Bahkan kalau bicara soal GPU ya, grafik processor unit, dengan seri Snapdragon hasilnya lebih tinggi ini guys. Karena pada seri 24 reguler ya, Snapdragon 8 Gen 3 itu pernah saya cek hanya di angka 20-an coy. Tapi so far biarpun ini masih di bawah reguler ya, soal fitur, soal performa, tapi overall tetap memuaskan menurut saya. Intinya saat kalian membeli seri nanggung seperti ini, FE ya kan, silahkan kalian lihat di bawahnya saja, yaitu seri A. Pasti akan terlihat kelebihan-kelebihannya dan kalian yakin akan bersyukur guys. Tapi kalau yang kalian lihat seri di atasnya, seri reguler atau seri ultra ya kan, ya pasti akan merasa nggak enak guys, karena ada nyesel-nyeselnya gimana gitu ya kan. Lalu bagaimana dengan kualitas dan hasil kameranya? Sebelum itu saya mau bahas soal desainnya. Ini Samsung bisa bikin desain nggak sih? Ini dari tahun 2022 guys, nggak pernah ganti desainnya. Hampir di semua serinya desainnya sama seperti ini guys. Mempunyai 3 buah lensa kamera. Kamera utama sebesar 50 megapiksel, kemudian kamera ultrawide sebesar 12 megapiksel, dan kamera tele sebesar 8 megapiksel. Dari ketiga lensa ini sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna sih. Kualitas videonya juga mantap, bisa merekam sampai 8K 30 fps. Dan bisa merekam di mode ultrawide sampai 60 fps. Itu udah lebih dari cukup sih, mantep banget. Untuk hasil kameranya kira-kira seperti ini. By the way, ini tanpa saya edit sama sekali ya. Gambarnya detail karena ada OIS-nya. Warnanya mantap, nggak perlu dipoles, nggak perlu diedit. Hasilnya bagus banget, bahkan di lensa ultrawide-nya hampir mirip dengan lensa utamanya guys. Dan bagi yang penasaran, inilah hasil videonya. Ini saya set di 1080 60 fps ya. Gimana? Stabil banget ya kan? Budget 6 juta daripada kalian beli HP gak jelas kayak Poco F7 ya kan, yang gampang overheat itulah.
Mending beli HP ini ya kan, 6 juta aja guys. Semoga video saya ini nggak ada Mi fans yang nonton ya, karena bisa gawat nanti. Videonya kamera belakangnya yang stabil, kamera depannya juga mantep banget guys. Bahkan bisa stabil di 60 fps. Ini jarang HP yang ada fitur stabilisasi di kamera depan ya, apalagi di mode 60 fps coy. Jadi gimana menurut kalian guys? Di harga 6 juta apakah HP ini worth it untuk dibeli di tahun ini? Bagi yang berminat silahkan tinggalkan di kolom komentar guys. Transaksi via Tokopedia juga bisa ya, ada biaya layanan sebesar 5%. Oke, dan akhir kata terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like dan subscribe guys. Dan akhir kata see you guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.